Negara Indonesia WNI. Pilpres Indonesia di Malaysia serasa kampanye 2024 di tempat pemungutan suara luar negeri PPSLN berlokasi di World Trade Center WTC di Kuala Lumpur. Panitia pemilihan luar negeri Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam seduluran guys. Oke, bertemu lagi kembali di channel Askalani Studio. Oke, hari ini saya ingin mereaksi terkait dengan pemilu di Indonesia, yang mana pada saat dan ketika ini di Malaysia juga warga negara Indonesia turut menjalankan tanggung jawab mereka untuk menyoblos. Kalau di sini mengundi ya, tapi kalau perkataan Indonesia itu menyoblos pemilihan presiden pada tahun 2024 ini. Jadi bagaimanakah keadaan di Malaysia ini? Bagaimanakah keadaan semua warga negara Indonesia yang ada di Malaysia ini? Mereka mengundi pilihan presiden Indonesia yang seterusnya selepas Bapak Jokowi ini. Yuk kita simak video ini guys, daripada kompilasi TikTok yang saya telah kumpulkan. Nah, ini pemungutan suara di Malaysia. Yuk kita semak dulu bagaimana keadaan di Malaysia ini nanti, dan siapa pemenangnya selepas pengundian atau penyoblosan ini berlaku ya. Begitu ya sebutannya guys, nanti kalian komentar di bawah, takut saya salah sebutannya. Nah oke, tanpa udah basa-basi, yuk kita simak dulu video ini. Yang merupakan pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia berlangsung di Malaysia hari ini dengan pengundian bermula dari jam 8 pagi hingga 6 petang. Dianggarkan seramai 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di negara ini dan berdaftar sebagai pemilih akan menunaikan tanggungjawab mereka di 6 pusat pengundian. 6 pusat pengundian yang dibuka. Pusat pengundian di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur WTC KL membabitkan 222,945 pemilih. Johor Bahru 2,600. 200,000 juga ya pemilih di Malaysia ni. Kota Kinabalu 2,811. Tawau 20,000. Tawau 20,000 ya, Tawau. Serta Kuching 2,988. Jumlah pemilih berdaftar di Malaysia adalah kira-kira 47.55% daripada keseluruhan 1.75 juta pengundi dalam daftar pemilih luar negeri di seluruh dunia bagi pemilu kali ini. Wow. Di WTC KL sebanyak 233 bilik pengundian disediakan bagi melancarkan proses pemilihan hari ini. Ini guys, pesta demokrasi ketiga terbesar di dunia rupanya Indonesia ini. Ketiga guys, ketiga terbesar di dunia ya. Dan di Tawau 20,000, di KK ada 2,000, dan keseluruhan di Malaysia ini mungkin lebih kurang dalam 200,000 yang akan membuat pengundian nanti. Mantap juga ya, ketiga terbesar. Menjagakan sekitar 20% daripada 832,400. Ini Dubes Bapak Hermono. Di Malaysia akan menjalankan tanggungjawab mereka. Jadi kita harapkan proses hari ini lancar. Proses tanggal 14 pun akan lebih lancar. Datuk Hermono, Duta Besar Indonesia ke Malaysia. Tidak sampai 30% yang akan datang ke WTC ini. Still somewhere in maximum 20%. Tetapi 20% itu saja, itu sudah kita bicara 40,000 voters. Itu kalau 20% 40,000 voters. Untuk menghandle jumlah 45,000 itu bukan yang sederhana juga. Jadi kalau prediksi saya mungkin ada di 15-20%. Tinjauan Esrawani mendapati rakyat Indonesia yang layak mula beratur di pusat pengundian WTC KL seawal jam 7.30 pagi. Wah, 7.30 pagi ya. Malaysia dengan kerjasama Polis Diraja Malaysia PDRM turut berada di lokasi kejadian bagi memantau proses berkenaan. Suruhanjaya Pilihan Raya Umum KPU Indonesia menetapkan tempoh bertenang selama 3 hari untuk pemilu. Tempoh bertenang selama 3 hari ya. Presiden dan anggota legislatif bermula hari ini hingga 13 Februari sebelum proses pengundian dijadual pada 14 Februari. Oke, ini pula Malaysia teriak
Amin. Rakyat Indonesia banjiri WTC di Kuala Lumpur, Malaysia. Pilihan terbesar ketiga di dunia, guys. Wow. Jadi masing-masing, ini amin-amin ya. Tapi sebenarnya masing-masing ada dia punya penyokong tersendiri ya. Meriah juga. Mantap. Jadi maksudnya di sini guys, rakyat Indonesia di mana negara pun ketika pemilu ini berjalan, mereka terlibat juga dengan penyoblosan ini ya. Karena itu adalah tanggung jawab walaupun berada di luar negeri ya. Negara Indonesia WNI, Pilpres Indonesia di Malaysia, serasa kampanye 2024 di tempat pemungutan suara luar pemungutan negeri suara PPSLN berlokasi di World Trade Center WTC di Kuala Lumpur. Panitia pemilihan luar negeri PPLN di Kuala Lumpur, Puji Sumarsono, mengatakan pelaksanaan pencoblosan itu mendapat antusiasme WNI yang datang menyalurkan suaranya. Pemilihan Presiden 2024 yang dilaksanakan di Malaysia serasa seperti pelaksanaan kampanye. Betul-betul ya. Tenaga kerja Indonesia serasa di Malaysia kampanye. berbondong-bondong memberikan suaranya. Meriah juga. Tapi baguslah di Indonesia ini, walaupun di luar negara macam Malaysia, demokrasi itu tetap berjalan kan, itu yang terbaik sebenarnya. Saya tidak pasti pemirsa kalau warga negara Indonesia yang berada di Malaysia seperti di Kuala Lumpur, Selangor dan sekitarnya hari ini mulai menggunakan hak pilih mereka. WNI yang telah terdaftar di DPT Pemilu metode TPS akan memilih presiden dan wakil presiden dan anggota legislatif dapil luar negeri. Nah, ini WTC ya. Warga negara Indonesia yang berada di Kuala Lumpur, Selangor, dan sekitarnya yang telah terdaftar pada DPT Pemilu 2024 metode TPS hari ini menggunakan hak suaranya untuk memilih presiden dan wakil presiden beserta anggota legislatif dapil luar negeri dan Jakarta II. Lokasi pemilihan berada di gedung World Trade Center WTC, Kuala Lumpur sejak pukul 8 pagi hingga pukul 6 sore nanti. Ada sebanyak 223 TPS yang telah disiapkan di 2 lantai yang berbeda. Dijadwalkan ada 222.945 undangan WNI yang terdaftar di DPT metode TPS ini. Maksudnya guys, setiap warga negara Indonesia itu dia memang wajib untuk membuat mengundi ataupun pencoblosan ini sekiranya dia ada dalam daftar pemilih itu. Begitu ya? Begitu. Oke, nanti kalian komentar guys macam mana cara pencoblosan ini, sama ada walaupun kita berada di luar negeri, di luar daripada Indonesia itu, dia juga boleh mengundi ya. Oke. Kita lanjut jumlah guys. Pemilih tahun ini naik hingga 20% dibandingkan tahun 2019 lalu. Naik 20% Para ya. pemilih cukup menunjukkan dokumen individu berupa paspor, SPLP atau IKTP untuk melakukan pencoblosan. Begitu aja. Setelah sebelumnya mendapatkan nomor TPS dan lembar formulir C6 dari KPPSLN TPS. Ya, kalau 5 tahun sebelumnya, meskipun saya tidak di Kuala Lumpur, tetapi kita tahu ada insiden-insiden yang kita sayangkan ya, sehingga ada PSU. Dan memang tahun ini belajar dari pemilu 2019, kita ingin meminimalisir sekecil mungkin kemungkinan terjadinya penyalahgunaan surat suara oleh pihak-pihak yang tidak berwenang. Oke, betul-betul. Sedangkan bagi pemilih yang belum terdaftar pada DPT baru akan dilayani menjelang sore hari yang akan dimasukkan ke dalam daftar pemilih khusus. Karena saya pertama kali ya untuk milih di sini. Pertama kali ya? Dan tadi sih agak sedikit telat untuk masuknya, cuma overall sih oke lah. Cuma mungkin bisa ditingkatkan lagi, mungkin briefing staff-staffnya dan lebih on time aja. Selain di Kuala Lumpur, pelaksanaan pemilu metode TPS juga dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Malaysia, seperti di Johor Bahru, Pulau Pinang, Kuching, Kota Kinabalu, Tawau, dan Lahad Datu.
Mantap. Cuti umum sempena Tahun Baharu Cina tidak menghalang warga Indonesia menunaikan tanggungjawab melaksanakan undi awal sempena pemilihan rakyat Indonesia di Malaysia nyoblos pemilu 2024 ya. Dibuka di Malaysia, masing-masing Kuala Lumpur, Johor, Pulau Pinang, Sabah dan Sarawak. Tinjauan di Pusat Dagangan Dunia WTC Kuala Lumpur mendapati 233 bilik pengundian dibuka bermula 8 pagi hingga 6 petang. Kehadiran pihak polis dan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur mengawal keselamatan dan lalu lintas melancarkan proses pemilihan. Rata-ratanya teruja pengalaman kali pertama undi. Pengalaman kali pertama, guys. Pemimpin Indonesia terpilih akan membawa lebih kemajuan kepada negara itu. Perasaannya senang banget karena banyak orang yang masih mau mengundi atau nyoblos ya istilah Jakartanya, karena banyak di Jakarta yang suka golput atau tidak ingin menyuarakan hak pilihnya. Golput itu tidak ingin menyuarakannya. Terpilih beneran dijalankan visi dan misinya, dan semoga insya Allah bisa membuat Indonesia lebih baik lagi. Happy, senang, tapi oke lah. Alhamdulillah sampai sini oke. Memang teruk lah, mula-mula memang teruk, tapi alhamdulillah dapat mengundi. Dapat mengundi. Dianggarkan 30% daripada 832,420 rakyat Indonesia yang menetap di Malaysia menunaikan tanggungjawab hari ini. Dijangkakan lebih 200 juta rakyat Indonesia bakal menunaikan tanggungjawab pada 14 Februari ini untuk memilih Presiden, Naib Presiden, Ahli Perhimpunan Perundingan Rakyat dan Wakil untuk Badan Perundangan Tempatan. Oke, ini lagi. Malaysia tak mau memilih dikarenakan surat suara banyak yang kurang, takut ada kecurangan. Ini bagaimana pula? Ini di mana ya? Ini mungkin ini mungkin di Semenanjung atau di Sabah. Masa kotak suaranya sudah mau bunuh? Oke guys, itu serba sedikit pencoblosan yang diadakan di Malaysia, di Kuala Lumpur, di Sabah, di Pulau Pinang dan juga di Johor Bahru. Lebih kurang 200.000 ya, termasuk Bapak Hermono, Duta Besar Indonesia ke Malaysia. Oke guys, yang pentingnya setiap warga negara Indonesia itu wajib untuk menjalankan tanggung jawab dan amanah, dan mudah-mudahan pemilihan kalian itu adalah yang terbaik, dan saya mendoakan semoga Indonesia berada jauh prestasi ke depan selepas pemilihan presiden baru ini, dan juga sentiasa maju jaya dan menjadikan Indonesia emas di masa hadapan. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di kolom di bawah. Begitu meriah sekali ya di Kuala Lumpur itu, masing-masing dengan penyokongnya. Ada Prabowo, ada Pak Anies, mungkin ada juga Pak Ganjar. Jadi itu adalah kalian punya misi dan juga pilihan kalian sendiri. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.